Nah, semoga suaranya udah nggak kresek-kresek lagi ya, baby. Harusnya sih sudah tidak. Biar Kak Krisnya join. Rame nih. Coba ya, kita invite. Halo, suaraku masih kresek-kresek gak, Kak? Oke, udah aman. Oke, udah better, sangat better ya. Better. Suara gua aman? Oke. Kenapa? Suara gua aman nggak? Clear? Aman, Jelas? Kak, aman. Clear, Oke. aman. Sip. Oke, nah, ini mungkin dari beberapa teman-teman ada yang belum kenal nih. Mungkin Kak Kris boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Silahkan. Oke, ini gua rasa 70-an orang pakai nama gua sih. Oke guys, semuanya. Gua Chris Aprilioni, gua branch manager dari JUC Sekuritas, tempat platform di mana kalian buat jual beli saham. Jadi yang mau trading saham, invest saham ya bisa lewat sekuritas gua. Itu sih. I see. Oke, itu udah dari kapan, Kak? Gua startnya itu 2017. Oh, udah lumayan lama ya? Lama. Oh, oke. Nah, ini aku mau nanya nih, Kak. Kan aku juga ngeliat gitu ya dari IG Kakak punya mobil mewah gitu, terus jalan-jalan ke luar negeri juga tinggal jalan aja, terus beli saham juga gak lama, terus naik sahamnya tuh cepet gitu. Nah, kalau misalkan dari deskripsi, itu kan kalau aku yang mendeskripsikan ya. Nah, kalau Kakak yang mendeskripsikan diri Kakak sendiri gimana nih, Kak? Kakak bakal mendeskripsikan diri sebagai apa? Sebagai orang yang seperti apa? Gue orangnya ya trader pasti, nyari cuan, eh, kadang ya loss juga, kadang ya cuan juga. Untungnya cuannya lebih banyak daripada lossnya. Terus ya kalau keluar negeri atau apa ya itu kan sekali-sekali liburan jalan gitu kan nggak masalah. Iya. Kalau mobil ya gue memang seneng sih dari dulu kecil, selalu pengen mikir gue harus punya satu mobil sport car deh gitu, makanya. Oke, nah itu bisa nggak kakak jelasin lagi kayak kalau gue tuh orangnya mungkin lebih ke personalitinya gitu kayak gue orangnya ya senangnya humble atau gimana gitu. Ya gue sih sebenarnya simple ya, jadi gue track untuk gue sendiri. Makanya gue buka JUC karena ya daripada gue sendiri cuan, ya udah gue share deh trading plan-nya gue gitu. Jadi kalau yang pada kenal sama gue sih ya even grupnya semua gratis, rekomendasi semua gratis. Jadi ya gue sih sebenarnya lebih senang berbagi aja sih buat orang-orang gitu. Oke. Itu kakak ngebangunnya sendiri ya, Kak? Sendiri. Oh, oke, I see. Nah, kakak selepas, aku mau nanya dulu deh sebelumnya. Kakak selepas kuliah tuh ini nggak sih kak kayak ada apa ngapain dulu gitu sebelum kakak sampai akhirnya tuh join ke masuk ke dalam capital market gitu. Mungkin kakak bisa sharing-sharing dulu. Gue di capital market itu dari kuliah, dari tahun Oh, 2012 gitu. Gue udah trading saham karena waktu itu gue kan dulu atlet ya, jadi waktu itu gue di Jakarta sambil ngelatih. Nah kebetulan yang gue latih itu full time trader gitu, investor lah. Nah dia tuh yang ngajarin, kamu tuh harus belajar saham gitu. Dulu tak pikir saham tuh forex, makanya mikirnya oh ya udah, oke gitu. Jadi sambil belajar. Nah waktu gue lulus kuliah itu gue sempat kerja juga di tambang. Gue kan dulu basicnya kuliah di tambang, jadi gue dulu sempat di Kalimantan Timur, di Berau gitu, kerja di Doit tuh kalau yang kode sahamnya. Nah gue pernah di sana gitu. Waktu itu harga sahamnya waktu dari 50-an lah, terus naik sampai 1.200. Di harga sekitar 400-an gue resign.
Nah setelah itu gue setahun nggak ngapa-ngapain, cuma trading toh. Habis itu tak pikir, oh ya udah deh, kayaknya gue butuh satu tempat untuk kalau orang tua gue nanya lu ngapain sih gitu kan. Oh gue kerja gitu. Biar kelihatan kerja ya, biar kelihatan gak nganggur. Saya kalau gini, ya, tahun 2015 2016 itu saham tuh masih dikit banget. Jadinya orang tua, apalagi orang tua gue kan di Batam gitu ya, kota kecil yang forex-nya banyak banget, MLM-nya banyak banget. Jadi tapi mereka pikir, aduh janganlah saham tuh bahaya gitu-gitu. Oke, berarti yang meyakinkan kakak buat join saham tuh si ini ya yang kakak latih ya. Itu kalau boleh tahu, kakak atlet apa tuh kak? Gue atlet pingpong kan dulu, tenis meja. Oh, I see. Oke. Nah, berarti akhirnya tuh dari situ kakak dikenalin saham, terus dari situ kakak mulai otodidak atau emang ada mentor itu kak? Otodidak. Zaman dulu itu susah nyari kelas, nyari belajar. Even 2015, 2012, 2013 itu belum ada WhatsApp loh. Itu masih BlackBerry, itu masih zamannya BlackBerry, YouTube itu belum rame sama sekali. Yang nggak tahu apa-apa, belajarnya cuma dari mana? Dari blog orang-orang gitu, dari sometimes ada sekuritas bikin kelas, itu pun jarang banget gitu. Itu pun bener-bener kadang tuh basic banget. Jadinya ya susah banget lah. Jadi makanya mau nggak mau belajarnya yang bahasa Inggris, nyari blog. Tapi kadang blognya pun kalau gue mikir sekarang, ini kayak blognya salah deh ngajarinnya. Tapi ya dari kesalahan-kesalahan itu kan bisa belajar kan. Makanya gue belajarnya lama banget dulu. Berapa lama tuh kak kira-kira? Ya gue start dari 2012 bikin kesalahan-kesalahan yang mungkin mau 5 tahun 6 tahun kali ya baru mulai bener. Lumayan lama ya, tapi setahu aku juga kalau buat belajar kayak gini tuh emang harus lama ya, gak bisa sebentar gitu. Karena nggak ada yang ngarahin. Terus juga namanya manusia itu susah buat belajar sendiri kan, jadi kayak gue tahu itu salah tapi ngulang lagi. Gue tahu itu gorengan jangan dibeli gitu, tapi ya kayaknya enak nih gitu kan. Tetap dimakan juga ya. Tetap aja dimakan gitu. Oke, nah ini aku mau nanya nih kak, apa sih yang bikin, ya pasti kalau udah lama lah ya di capital market gitu, kayak pasti udah pernah ngerasain rugi yang gede banget juga gitu kan. Nah dari situ kan biasanya kan orang ada yang kapok gitu ya, kayak nggak mau lagi tapi kalau kak Kris sendiri apa gitu yang bikin kakak tetap stay di capital market? Rugi itu menurut gue hanya sementara. Dan yang namanya market itu kan selalu naik. Secara jangka panjang akan selalu naik. Jadi pasti akan selalu ada kesempatan gitu. Kayak sekarang, jangan sekarang deh. Kayak kemarin COVID, waktu hancur-hancuran, semua orang kelihatannya ruginya parah banget. Tapi justru itu kesempatan jadi bikin untungnya banyak banget kalau momennya pas gitu. Nah, kayak sekarang lagi pada ngedrop, semua orang pada banyak yang loss. Ya gue juga loss gitu. Tapi gue tahu nanti market akan jauh lebih enak daripada sekarang. Justru ya sekarang nggak enaknya selama kita bisa bertahan, bisa maintain portofolionya, ya nanti pas lagi enaknya naiknya lebih tinggi. Biasanya kan seperti itu. I see. Nah kalau dari Kak Kris sendiri ada nggak sih kayak cara atau trik gitu ya biar kayak menghindari kayak ini bakal loss gede banget nih, kayak kita baiknya gini gitu. Ada nggak tuh kayak yang bisa kakak share ke teman-teman? Gue selalu bilang kalau di video gue tuh paling banyak ngebahas tentang cut loss. Jadi cut loss itu penting gitu. Jadi ya gue kalah, gue salah atau gue loss gitu, ya gue ada plan untuk gue jual ruginya di berapa gitu. Itu harus dijual, kalau enggak ya bisa parah banget. Ya let's say lihat aja tuh barang-barang kayak Arto yang dari 20.000 sekarang cuma 5.400, ARB besok bisa turun lagi gitu, dan BBYB dari 2.800 drop sekarang cuma sekitar 800 rupiah gitu, dan banyak emiten-emiten lain seperti itu. Jadi sometimes kita kan nggak mungkin selalu dapat barang bagus ya, kadang kita dapat nih barang kelihatannya naik tapi dibilang bagus juga enggak. Tapi ya kalau gua nggak masuk,
takutnya miss moment gitu, mau nggak mau masuk. Ya selama ada batas area cut loss ya akan jauh lebih safe gitu. Itu sih yang gue paling penting di market itu ya cut loss-nya itu. Oke, I see. Ini ada yang nanya nih Kak, kok Chris belajar dari mana dong? Tadi mungkin bisa dijelasin kali Kak, kayak otodidaknya Kakak belajarnya kayak gimana gitu. Oke, gue belajar dari mana? Ada orang-orang yang sudah pengalaman di market lebih lama dari gue. Gue dari start 2012 baru mulai. Ada orang-orang yang dari tahun 2000, bahkan dari tahun 1990-an. Nah, gue kadang belajar dari mereka. Kalau fundamental, gue mungkin belajar waktu itu ini ya, Teguh Hidayat ya, Mas Teguh Hidayat mungkin dia start dari tahun 2007 apa 2008 gitu. Dia kan lebih punya experience daripada gue 4 tahun ya, gue belajar dari blognya dia gitu. Terus Gema juga untuk bagian analisa-analisanya, sometimes gue juga ada analisa tentang astro gitu. Jadi gue juga pelajari lebih dalam, tapi sebagai pembukanya pasti dari situ. Terus kayak Cilindali, Pak Arya Santoso. Nah itu kan orang-orang lama yang sudah lama di market ya. Gue belajar dari mereka dari situ. Kilas-kilasnya, gue kan waktu kuliah belum punya duit, jadi nggak bisa bayar ya. Gue cuma ikut mana yang free-nya nih, gitu. Jadinya gue cuma ikut free-nya, terus belajar dari blog-blog juga yang dari luar negeri. Kadang kan banyak, kalau kalian search aja kayak MACD, stock market gitu, pasti kan muncul gitu. Nah, belajar dari situ sih. Dari situ dipraktekin, salah nih, dipraktekin, cut loss lagi nih, praktekin terus sampai nanti ini salahnya di sini, ini salahnya di sini, baru di combine. Pas gue baca ulang semuanya, pas gue udah salah 5 tahun itu, gue baca ulang, gue baru tahu ini tuh benang merahnya, baru kesambung semuanya di situ. Karena gue cuma belajar ya. Betul, jadi yang kesalahan dulu itu jadi ketahuan, ya kayak gini toh, kemarin dulu tuh gue salah tuh gara-gara seperti ini, seperti itu, jadi yang lebih clear. Oke, I see. Nah, ini kan mungkin teman-teman juga nggak banyak yang tahu gitu ya, gimana cara kita tuh bisa nganalisa untuk pilih saham yang naiknya tuh bisa ratusan % atau multiple gitu. Nah, kalau dari Kak Kris mungkin bisa di-share kali Kak, kayak step by step-nya apa nih gitu. Langkah paling pertama, nyarinya harus sendiri. Jangan pernah dengerin orang lain. Alasannya apa tuh Kak? Alasannya ketika orang lain udah ngomong, biasanya udah cukup tinggi. Gitu. Gue biasanya selalu gini, barang-barang yang kasih gue cuan gede banget itu selalu gue analisa sendiri, gue ketemu sendiri, dengan catatan ya fasenya uptrend, fasenya naik. Contoh selain fasenya uptrend juga fundamentalnya mendukung, jadi dua-duanya combine-nya benar gitu. Kalau dengerin dari luar biasanya barangnya tuh udah naik 50%, 30%, baru mulai pada sibuk. Terus ketika rame di luaran, geraknya jadi lebih liar, naik turunnya jadi nggak enak gitu. Kadang barang-barang yang sepi, barang-barang yang nggak jarang di-mention oleh orang-orang, itu yang naiknya justru lebih stabil, lebih enak. Gitu. Oke. Kalau kata anak zaman sekarang agak indie ya, kita harus independen, cari sendiri. Ya, kurang lebih sih seperti itu sih. Oke, step keduanya apa tuh Kak? Step kedua ya tadi ya, combine antara analisa teknikal sama fundamentalnya ya. Jadi kadang kan orang dengerin, nih story-nya bagus gitu, fundamentalnya oke, tapi sometimes marketnya lagi turun gitu, harga sahamnya lagi drop parah, lagi downtrend fasenya, ya jangan diborong gitu. Itu banyak tuh yang fase-fase kayak gitu, banyak orang jadi loss gitu. Kan kadang untuk bisa exit, untuk bisa keluar itu kan kita butuh orang lain untuk beli barangnya kan, supaya barangnya tuh nggak turun ketika dijual. Jadi gue selalu meyakini kalau barang itu udah rame di luaran, udah rame dibicarain sama orang-orang, apalagi free ya, bener-bener terbuka, kalian beli ini bagus gini-gini gitu, tanpa ada yang lu ngapain juga buat ngomongin saham itu. Toh kalau
berarti kan ngarepinnya lu untung dari orang-orang ngikutin beli barang itu kan. Jadi gue rasa nggak terlalu suka dengan konsep seperti itu sih. Oke. Ya karena ya dari yang Kak Kris juga jelasin ya, kalau misalkan dari orang lain kan bisa jadi kayak udah tersebar lebih luas gitu ya. Jadi orang-orang udah lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang aware gitu ya kayak. Betul. Jadi ketika suatu informasi itu udah nyampe di kita, manusia-manusia retail yang cupu ini, itu berarti udah bukan informasi yang berharga lagi, itu udah jadi sampah. Gitu. Terus juga ketika retail kayak kita yang cuma untung 3% jual, 4% jual, itu cuma buat bikin gerakan marketnya jadi nggak enak. Kalau gue yang gerakin marketnya ya, oh ini banyak retail nih masuk gitu ya, naik nih, ya udah gue jualan dulu, gue banting dulu sampai retailnya kapok. Ketika mereka cut loss, gue dapetin barang mereka di harga bawah, baru gue angkat lagi. Karena kalau banyak retail yang makin berat, naik dikit dijual sama mereka, naik dikit dijual. Mending lu keluar dulu semua, udah nggak ada yang ganggu, udah gue tinggal naikin kan. Secara konsep tuh seperti itu. Oke, sih. Ini ada yang nanya nih Kak. Kok Kris biasanya dianggap tidak false break itu kira-kira berapa persen dari kebaikan, dalam kurung bukan saham gorengan? Gimana tuh Kak? False break, dibilang persen itu kadang gini, kalau secara teori ada yang bilang 3% gitu. Tapi false break itu gini, kita tuh nggak tahu itu tuh false break apa enggak sampai itu kejadian kejadian false break apa enggak false break gitu. Waktu dia break ke bawah, kita akan selalu pikir, oh kalau gue ya, oh ini break nih, gue harus out dulu. Kenapa? Karena kalau gue mikirnya, oh ini false break nih, gue tahan aja deh, nanti bisa naik lagi. Itu nanti. Banyak orang berpikiran seperti itu, malah karena mereka nggak mau jual, jadi keseret, turun terus. Pas udah minus 20%, udah sayang, udah nanggung. Akhirnya apa? Nggak jadi keluar, diseret turun terus, akhirnya bleeding banget gitu. Jadi kalau dibilang, oh false break, gue nggak peduli dia false break apa nggak. Ketika dia break bikin titik terendah baru, gue out dulu. Kalau ternyata dia false break, gue tinggal masuk lagi, that's it. Karena akan selalu ada momen untuk entry dan selalu akan telat untuk exit. Jadi jangan sampai telat buat exit. Oke, ya yang penting udah cabut duluan lah ya gitu sebelum sampai telat. Bener. Oke. Bahaya kalau telat nggak. Nah, tadi kan kalau Kak Kris sendiri kan ya bisa dibilang, tadi kalian juga nyebutin belajarnya kurang lebih 5-6 tahunan ya? Ya. Nah, kalau misalkan menurut Kakak buat kayak pemula gitu, itu kira-kira bisa berapa lama sih Kak buat paham sampai kayak ke level yang Kak Kris gitu sekarang nih? Kira-kira sekarang sih sebenarnya lebih enak. Nggak, kalau sekarang maksudnya lebih cepat karena mau nyari pembelajaran apapun rame. Di YouTube mau search apapun muncul. Permasalahan yang paling berat sekarang ini adalah denial apa enggak. Kalian ngerti itu salah, tapi banyaknya dilakuin. Kayak gue bilang tadi, gue tahu itu salah, tapi gue lakuin terus. Gitu. Itu yang paling susah sebenarnya. Ketika kalian bisa handle diri kalian sendiri, oke, gue masuk sesuai dengan plan, ada buy sell-nya, ada area cut loss-nya. Selama itu diikutin, gue yakin itu akan jauh lebih cepat belajarnya. Soalnya kalau kayak sekarang ya, ngomongin tentang technical, fundamental, banyak banget orang yang ngerti. Tapi trading juga kadang nggak bagus gitu loh. Tapi kenapa? Karena ya mentalnya mereka nggak kuat untuk bisa, nih saham naik nih, lu harus tahan, lu nggak boleh jual. Tapi nggak bisa gitu, oh ini naik nih udah 10%, aduh gatel banget pengen jual gitu. Turun nih gitu, aduh sayang banget mau jual, cut loss-nya gede, akhirnya nggak dijual, akhirnya yang naiknya cuannya dikit, yang turunnya dalam banget. Oke. Nah ini ada yang nanya juga nih Kak, gimana caranya mengatasi mental yang rusak akibat loss dan trading plan yang benar kayak gimana? Gimana tuh Kak kalau menurut Kak Kris? Oke. Mental yang rusak akibat loss. Kalian tahu mental kalian rusak karena loss. Berarti kalian harus belajar bikin pola trading plan ya. Gimana caranya trading plan yang enak gitu. Karena
Gini, market itu ada 3, uptrend, downtrend, sideways. Nah, 3 fase ini cara tradingnya beda, nggak mungkin sama. Ketika uptrend kalian bisa naik nih, gue bisa hold rada panjang, nggak perlu buru-buru jual. Ketika sideways, gue harus take stock nih, buy area support, sell area resistance gitu. Ketika downtrend, gue nggak bisa ngarepin banyak-banyak naiknya. Gue ngambilin area support, ketika dia mantul berapa poin, gue take profit. Kalau dia break, gue harus cut loss gitu. Nah, itu dulu dibenerin. Mental rusak itu berarti kan jadi takut, jadi trauma. Nah, trauma kenapa? Karena kalian pakai uangnya banyak biasanya. Turunin, kecilin. Mungkin ya udah, gua tes deh dari pakai 1 juta. Untuk apa? Untuk balikin PD-nya dulu. Nah, ketika PD-nya udah mulai balik, gue pakai cara begini cuan nih. Gue naikin equity-nya, itu bikin mental gue tetap stay gitu. Karena gini, orang trading 1 juta dengan trading 1M beda. Gitu. 1 juta ya lu cut 10% juga nggak apa-apa. 1M minus 1% dan 10 juta bisa jadi gemeteran kan gitu. Makanya jadinya itu yang perlu dipelajari untuk bisa naik level. Oke, sih. Ya, setidaknya harus prepare ilmu yang kuat juga nggak sih, Kak? Biar nggak asal gitu ya. Sebenarnya ilmu kuat apa enggak kok. Ilmu tuh simple semuanya. Orang-orang yang trading cuma pakai MA5, MA20, sometimes cuma 1 garis gitu, tok bisa cuan. Gitu. Kenapa? Ya karena mereka ngerti, mereka tuh ngapain. Banyak dari kita, gue masuk deh, gitu. Naik nih. Tahan nggak ya? Tahan dulu deh, gitu. Turun nih. Jual nggak ya? Tahan dulu deh. Jadi kayak plan lu mau ngapain, lu mau jual, lu mau beli, nggak ada plannya gitu. Nah itu yang bikin orang-orang tuh jadi gue cuan banyak nih, karena nggak dijual akhirnya jadi loss. Gue loss nih, karena dia pernah loss dalam terus ditahan balik lagi jadi untung. Jadi dia pikir semua saham akan seperti itu. Padahal kan ya enggak gitu loh. Makanya kadang case 1-2 yang kadang bisa jadi bias itu yang bikin orang tuh kadang jadi pasti seperti ini, pasti seperti itu. Padahal itu sebenarnya enggak. Nah, mindset yang salah ini ya kadang yang rada ribet sih. Di luaran tuh rame banget. Oke, emang sih Kak, kayak aku juga sempat ngobrol sama trader-trader yang lain juga, sebenarnya tuh mentalnya tuh tidak boleh pelin-pelan, harus kuat, harus memantapkan pilihan gitu ya. Jangan yang kayak aduh tahan deh, atau aduh jual ya, atau yang kayak gitu-gitu ya. Jangan ya pokoknya jangan pelin-pelan lah intinya gitu. Oke, nih aku mau nanya nih Kak ke Kakak. Sekarang kan kayak udah banyak berita gitu ya soal 2023 tuh bakal ada perlambatan ekonomi gitu ya. Yang Jokowi udah ngomong, Bu Sri Mulyani juga udah ngomong. Nah, kalau Kakak sendiri gimana tuh Kak? Melihat keadaan yang seperti itu, Kakak akan memberikan tanggapan seperti apa? Oke. Jujur gue ngelihat IHSG sekarang rada serem. Karena gini, gue selalu berpikir kalau IHSG itu hubungannya dengan rupiah. Ketika rupiah melemah, IHSG harusnya drop. Nah, sekarang rupiah udah 15.300-an, IHSG nggak drop, masih di area 6.800, masih turunnya masih bikin belum new low lah gitu. Ya. Harusnya IHSG drop. Nah, permasalahannya gini, perlambatan ekonomi yang akan berdampak paling besar adalah investor. Orang-orang yang nggak berani cut loss, orang-orang yang beli and hold gitu ya. Tapi as a trader kayak kita yang kayak gue misalnya, ketika dia break sekian, gue keluar dulu, gue nampung lagi nanti di bawah, itu nggak ada masalah sama sekali sebenarnya, gitu. Jadi justru itu kesempatan. Kenapa? Karena kita akan hemat. Misal yang HMSP dari 2.800 HMSP waktu jelek-jeleknya turun ke 2.500 area cut loss-nya, ya udah gue keluar, gue cut loss, gue rugi 300 poin. Lalu di 2000, ini kayaknya support nih, gue beli lagi. Oke? Dan ternyata gue harus cut loss di 1900 misalnya. Oke, gue cut loss. Gue minus lagi 100 poin. Gue minus berapa? 400. Dibandingkan orang yang buy HMSP dari 2800 terus turun ke 1900. Udah minusnya 900 poin. Gue tetap menang. Oke? HMSP bagus nggak? Bagus. Cuma kita nggak tahu turunnya sampai kapan.
gitu. Ya udah, gue akan belinya nanti. Oke, kayak sekarang nih, hari ini gue masuk lagi HMSP. Kenapa? Karena kayaknya bagus ya. Chartnya oke, gitu. Dia kemarin naik, turun. Nah, hari ini ada volume cukup besar, close-nya di atas, bagus. Gue masuk, kalaupun nanti gue harus cut loss, gue tetap akan lebih hemat daripada orang yang dari 2.800. Nah, ternyata nanti, dia mulai uptrend naik ya, gue tinggal jagain trennya, mana tahu dia balik ke 1.400, 1.500, ya gue cuannya gede. Gitu. Jadi, kalau ditanyain, gimana nasibnya nanti ketika perlambatan ekonomi, gue nggak takut. Sekarang, waktu perlambatan, ISG drop, gue loss, oke, gue akan terima gue loss. Tapi nanti ketika ISG-nya mulai naik lagi, gue akan siap-siap, gue akan panen besar waktu itu. Oke, jadi sebenarnya ini juga bisa jadi kesempatan yang baik ya buat teman-teman gitu. Betul. Jadi kadang kan kayak gini, banyak orang ketika sekarang lagi jelek-jeleknya, mereka bilang oke, kita harus keluar dari market, stay cash dan lain-lain. Masalahnya nggak ada orang yang bisa predict where is the bottom and when is the bottom. Yeah. No one can predict exactly the bottom is it. Nah, so gue harus tetap di market. Kenapa ya? Karena gue nggak tahu. Dan ketika gue ada trading plan dan ternyata trading plan pas gue masuk itu ternyata bottom, ya gue dapet cuannya gede. Yang out dari market, ya mereka nggak akan dapat sense ini bottom apa enggak. Jadi ketika bottom dia akan miss chance. Mereka akan masuk lagi mungkin pas udah naik. Ya kalau bottomnya di 5.500, ya kalau bottomnya di 6.000. Kalau ternyata bottomnya cuma 6.500 kok. Gitu. Sekarang 68 baru exit udah bottom gitu kan. Nah, udah bottom terus mereka pasti mikir, oh ini bisa turun lagi. Akhirnya masuknya pas kapan? Pas 6.800 lagi atau 7.000 baru entry lagi. Akhirnya apa? Miss chance. Oke, nah, iya balik lagi kayak yang tadi, jangan sampai telat keluar gitu. Oke, ini ada yang nanya nih Kak, kalau Chris mulai terjun di market, presentasi loss tergede berapa persen dari modal katanya gitu? Gue pernah minus sampai 80% dari modal dulu. Saking gilanya gue trading tuh sembarangan banget. Tapi untungnya waktu itu kan ya uang kecil ya, karena waktu masih belajar. Tapi kan walaupun itu kecil berasa ya, gitu. Jadi ya tetap aja waktu itu rasanya sedih gitu. Ini ada yang nanya juga nih, kalau sekarang posisi cashnya berapa persen atau full posisi porto katanya gitu? Kalau uang di RDN gue selalu full cash, maksudnya full porto gitu. Kalau uang yang di RDN ya, jadi ketika gue punya uang di RDN, gue nggak pernah, jarang banget gue resave, kecuali ada waktu-waktu tertentu yang, tapi itu pun paling cuma 1 minggu tok, 1 minggu 2 minggu tok gitu. Jadi kalau ditanya gue posisinya ada hold cash nggak ada. Gue sekarang cuma di emiten. Kenapa? Karena sejelek-jelek market tetap akan ada yang bagus. Cuma ya tadi, barangnya sometimes kecil, jadi nggak bisa terlalu rame kadang orang masuk, karena jadinya nanti volatilnya gede banget gitu. Jadinya ya kadang dipecah-pecah gitu. Tapi yang tetap ada yang naik. Nah, karena menurut gue ketika ada cash di RDN nggak kepake, itu mubazir. Gitu. Tapi banyak orang mereka nggak bisa stay cash, mereka harus belinya tuh maksanya kayak gimana ya, maksanya emitennya harusnya nggak dibeli, emitennya harusnya ini masih turun banget, mereka tetap ngotot untuk beli gitu, pengen spekulasi pengen nyoba itu yang paling sering justru bikin orang tuh gagal gitu. Oh, I see. Nah, ini ada yang nanya juga nih Kak, di saham apa Kak pas loss terbesarnya katanya gitu? Waktu itu Dewa. Dari berapa ya? Dari 150 ya. Cut loss-nya baru di 53 apa 54 gitu. Wow. Ini ada yang nanya juga, terus cara balikin modal yang minus 80% itu gimana Kak? Kayak gitu. Konsisten. Jadi balik lagi trading plan, harus sadar lagi, terus start dari awal, tradingnya benar, balik kok. Mungkin butuh waktu ya, butuh waktu 2-3 tahun, tapi balik. Ya ditambah lagi ya, kalau PB gitu kan top up lagi ya pasti ada top up lah, nggak mungkin semuanya balik dari emiten beli gitu. Nah ini aku juga mau nanya hal yang sama nih, ada yang nanya turning point kok Chris dari zaman loss mulu sampai mulai bener tuh gimana tuh Kak? Turning pointnya? Ya istri gue sih nanya, udah nggak mau udahan loss mulu gitu.
support itu system paling yang membekas sih. Makanya gue jadi merenung waktu itu, benar juga sih apa gue udahan ya gitu. Tapi gue mikirnya gini, ketika gue dapet satu hal yang benar dan ketika gue bisa konsisten, ini tuh tempat yang paling enak buat cari duit gitu. Jadi ya gue tinggal harus belajar lebih banyak, gue tinggal harus bisa kendaliin diri, dan akhirnya bisa, untungnya sekarang itu bisa dipraktekin. Oke. Nah ini aku mau nanya nih Kak, kalau buat tahun depan sendiri, Kakak bakal masih nyaman di saham nggak sih Kak untuk invest, atau mungkin Kakak bakal alokasiin uang Kakak ke aset yang lebih konservatif gitu, kayak mungkin reksadana pasar uang atau apa, gimana tuh Kak? Enggak sih, gue tetap akan di market. Lu akan selalu di market. Kenapa? Karena walau gimana pun ya, sekarang kayak market lagi jelek-jelek begini ya, gue tetap lumayan kok naiknya, walaupun ya emitennya kecil-kecil. Kemarin kan gara-gara ya BRMS-nya katosnya gede, jadi mulai balikin lagi. Tapi at least track record setelah itu ya lumayan, ini mulai uptrend lagi gitu. Porto gue sih gitu. Walaupun indeksnya turun, barang-barang yang gue pegang masih naik-naik aja. Oke. Tapi Kakak selain saham ada lagi nggak sih Kak aset yang lain? Nggak ada. Oh, Nggak ada ya? gue paling kasih beberapa persen buat ke istri. Udah deh, nih beli reksadana gitu. Jadi cari yang amannya. Tapi itu nggak di gue di. Oke, ini nanya lagi nih Kak. Kok Chris masih berani pegang barang Bakri Chip? Katanya semoga dijawab gitu katanya. Masih. Ya gini, jangan pernah dendam sama sahamnya. Selama itu bisa bikin kita untung, ya why not? Cuma sekarang volatilitasnya lagi tinggi banget, nggak enak banget mainnya. Jadi gue sendiri off dulu dari bakrian. Itu biasa gini, bumi itu kan bakal reissue. Nah, kecenderungan emiten yang akan reissue itu biasanya nggak akan kemana-mana dulu. Akan cenderung volatil, di bolak-balik di area situ doang. Gitu. Jadi, ketika nanti selesai reissue, itu mulai ada pergerakan lagi, itu baru akan lebih enak geraknya. Kalau sekarang gue sih belum, nggak akan enak deh mainnya. Karena ya namanya reissue itu kan nanti akan ada 120 itu ya masuk gitu. Nah, kita kan harus lihat dulu uang 120 itu ada yang kadang di short dulu gitu ya, karena kayak retailnya misalnya banyak banget gitu. Kadang juga retailnya sepi, bisa diangkat lagi. Nah, tinggal lihat nanti dari situ, lihat trennya aja. I see, oke. Nah nih Kak, aku mau nanya nih Kak, kalau menurut Kakak di kuartal pertama di tahun depan itu ada gak sih sektor yang mungkin naiknya tuh bisa lebih tinggi atau yang outperform gitu dari sektor lainnya? Mungkin Kakak bisa sebut kayak sekitar 3 lah ya, yang bisa Kakak prediksi gitu. Q1 tahun depannya, itu it depends on nanti Desember. November Desember ini, kalau memang ISG-nya dibanting di November dan Desember ini, berarti nanti Q1 pasti blue chip-nya naik. Jadi kan pasti laporan keuangan keluar, terus bakal bagi dividen, ya pasti blue chip bakal naik. Biasanya itu kan setelah Santa Claus Rally itu Januari effect ya. Nah, Januari effect tuh biasa saham-saham naik ya, pasti blue chip. Tapi dengan catatan November Desembernya ISG drop. Tapi kalau November Desembernya ISG-nya masih stay di area 6.700 6.800, nggak drop, itu mungkin turunnya di Januari. Nah, kalau tadi gue bilang ketika ISG turun, kalau kita ngomongin tentang sektor pasti turun. Kayak sekarang nggak ada sektor yang naik, semua sektor drop gitu. Paling energi toh. Nah, energi nanti justru di awal tahun mungkin udah mulai redup karena kan musim dinginnya udah lewat. Jadi ketika Januari makanya nanti tergantung November Desember, kalau mereka masih naik, Januarinya drop, ya berarti nggak ada sektor yang menarik. Yang ada apa? Ketika semua sektor itu lagi turun, akan ada emiten-emiten yang second liner, third liner itu yang bakal outperform. Nah, tinggal jeli ngelihat mana yang lagi uptrend, entry lah emiten-emiten itu. Walaupun kadang sektor yang lagi drop, mereka sendiri bisa naik. Oke, I see. Nah ini ada yang nanya lagi nih Kak, swing, scalping, atau trend following Kak? Gini, gue nggak pernah cap gue tuh apa gitu. Kenapa? Karena kalian harus bisa semuanya di market. Kalau cuma scalping tok,
ketika market lagi bullish banget, sayang, gue sih miss chance karena harusnya di hold, sahamnya bisa naiknya tinggi banget. Kalau trend following, sekarang IISG lagi drop, sayang banget. Hold, beli, hold, sahamnya turun, padahal secara short term mungkin bisa naik, gitu. Jadi itu harus bisa diadaptasi di semua market. Market lagi butuh trend following, kalian harus bisa jadi trend following. Market lagi butuh scalping, kalian bisa jadi scalper gitu. Nah, itu yang paling penting. Oke. Ya semuanya harus bisa ya intinya. Biar mungkin biar banyak juga ya variasi mencoba. Ya kecuali kalian mau jadi influencer yang dicap ini tipikalnya ini gitu. Jadi kalau mau belajar ini sama ini sebenarnya ya harus bisa semua. Oke. I see. Nah nih Kak, aku mau nanya, kalau misal ya gitu, sekarang aku punya uang sebesar 100 juta gitu. Nah, kalau menurut Kakak, baiknya uang 100 juta ini aku alokasiin ke berapa sektor, Kak? 100 juta ya? Nah, balik lagi sih. Gini, kalau gue ya, kalian tuh harus punya saham yang safe, sama saham yang jadi striker untuk naikin portofolionya kalian. Jadi, kalau ditanya 100 juta gimana, ya tergantung. Kalian bagi sendiri, mau 30% saham safe-nya, 30% strikernya, itu tergantungnya kalian. Gitu. Jadi, saham safe itu maksudnya apa? Saham-saham yang tiap tahun tuh bagi kalian dividen. Dan dividennya tiap tahun tuh naik. Itu harus punya. Gitu. Jadi itu dulu dibagi. Nah setelah itu kalian mau trading, mau ngapain ya itu terserah. Tapi harus punya saham safe-nya itu. Gitu. Oke, I see. Nah nih aku mau ini sih Kak, kayak nanya kan di GUC ini gimana sih Kak cara join grupnya? Karena kan aku juga sering ngeliat kayak di IG Kakak tuh suka ini seminar gitu ya. Iya. Oke, buat yang mau join kalian bisa kontak ke admin 08 ada sih di atau follow IG-nya JUC.besttopic, nanti di situ ada nomor adminnya. Nah, kalian tinggal chat, nanti isi form untuk pendaftaran buka rekening saham. Setoran awalnya 5 juta, nanti kalau udah jadi kalian akan di-invite ke grup. Nah, di dalam grup itu baru nanti dapat rekomendasi, bisa ikut kelas tiap bulan gitu, semuanya lengkap dan itu semua udah free. Gitu. Yang penting ya tradingnya di CUC. Gitu. Jadinya ya itu sih. Oke. Nah, mungkin buat baby atau teman-teman yang lain yang mau nanya boleh di kolom komen atau di question box. Nah, sekarang aku punya pertanyaan apa ya? Jawab cepat gitu buat Kak Kris. Soal mitos atau fakta gitu. Ini ada 5 pertanyaan yang bisa Kakak jawab. Ini yang pertama dulu ya Kak ya. Udah siap? Oke. Oke, mitos atau fakta? Trader saham itu hidupnya hedon. Mitos. Kenapa mitos? Tapi kan duitnya banyak Kak. Masa nggak hedon? Gini, kalau gue ya, gue pasti nggak mungkin habisin uang gue di kehedonis itu dong gitu. Gue untungnya berapa pasti gue hitung nih, oke, sekian persen dari keuntungan ya gue jalan-jalan lah gitu. Tapi kan ya yang terlihat itu iya hedon banget ya. Tetap gue harus bisa make money lebih banyak dong daripada gue habisin uangnya kan. Nah jadi itu tetap harus dipikirin gitu. Jadi kalau dibilang hedon ya enggak juga. Oke, yang kedua nih, mitos atau fakta? Trader saham suka mobil sport. Teman-teman gue sih banyak yang punya mobil sport sih, jadi ya kayaknya fakta deh. Oke, tapi aku mau nanya sih kan nanya iseng, kenapa Kakak pilihnya Maserati? Gue pakainya Porsche sekarang. Oh, udah nggak ini lagi? Udah nggak Maserati. Apa tuh Kak? 911. Oh, Carrera. Carrera. Iya. Asik, sedap banget. Nah, yang ketiga nih, trader saham itu pasti bakal koleksi jam mahal atau tidak? Nggak, gue nggak ada jam mahal. Berarti itu mitos ya? Mitos. Nah, yang keempat, trader saham sukanya party, mitos atau fakta? Gini, kalau di lingkaran mungkin ya fakta ya, tapi gue sendiri
gue nggak bisa gue nggak bisa minum, gue nggak bisa ngerokok, jadinya gue nggak suka party sih sebenarnya. Oh, oke. Yang terakhir nih, ini pertanyaannya memang agak menyebalkan ya. Tapi mitos atau fakta, trader saham usianya pendek. Enggak, itu mitos. Orang makmur ya kak, pasti usianya panjang lah. Ya trader yang lost mulu kali. Oke. Ini ada yang nanya nih kak, Chris punya saham yang buat hold jangka panjang kah? Ada emiten yang kayak tadi gue bilang yang safe gitu ya, yang aman, yang tiap tahun tuh bagi dividen gitu. Apa ya salah satunya mungkin BCA, kan udah pasti aman banget gitu. Terus kalau yang rada kecil tapi dividennya gede, contohnya kayak Hexa kemarin bagi dividennya lumayan tuh, bisa dapat, gue sih dapat kemarin 30% kali ya. Enggak, tahun ini dapatnya cuma 20% gitu. Terus ya ada sih emiten-emiten gitu. Saya kalau gue ngomongin gini, barang-barang yang safe tadi itu, yang kadang bagi dividen gede itu, lotnya tuh biasa dikit. Kenapa dikit? Karena semua orang tahu gue beli itu untuk nahan. Nah, tapi banyak orang kan ketika gue ngomong, oh Hexa gitu, oh Chris ngomong Hexa, udah tuh nggak peduli tuh mau invest, mau trading, hajar dulu kan gitu. Jadi pas nanti, ini kok lotnya dikit gitu, ntar pas lagi dihajar naik terus dibanting turun ke bawah, pada pusing gitu. Padahal sebenarnya kan kayak gue bilang, kalau safe itu gue cuma ngarepin dividen, mau dia turun mau dia naik gue nggak peduli, yang penting gue tiap tahun dividennya bagus gitu. Ya uang safe lah. Oke, nah ini mungkin buat teman-teman yang lain, kalau masih mau nanya boleh nanya di question box. Oh terus ini ada yang nanya juga nih kak, apakah Chris trading forex? Apa sebabnya? Forex itu gue sih nggak trading ya, cuma kadang gini, ketika gue belajar analisa teknikal yang baru, gue akan tes itu di forex. Kenapa? Karena pergerakannya lebih cepat dan lebih liar gitu. Jadi gue akan tes ini, karena kan yang namanya technical analysis itu harus bisa diaplikasikan di semua market gitu. Jadi gue akan tes di sana. Kalau memang nih cukup oke nih bisa dipakai gitu, baru gue pakai di market Indo atau di stock market. Dan itu pun pasti size-nya nggak gede gitu. Paling gue cuma tes 5 juta, 10 juta doang gitu buat trade gitu ya. Tapi harusnya bisa sih, cuma gue kalau di forex itu rasanya capek banget. Kenapa capek? Harus ditungguin. Oh, oke. Harus ditungguin. Terus kan gue pakai time frame kecil, lotnya gede, jadi risknya pasti gede banget gitu. Antara cacing-cacing, naga-naga gitu. Kalau nggak kena margin call, ya udah gitu. Nah jadi capek. Makanya gue lebih nyaman di stock market yang nggak ada leverage-nya. Ya udah, gue punya uang 1M, beli 1M saya gitu, ya udah gitu. Nah ini ada yang nanya juga nih kak, kalau jangka panjang gitu, pas market lagi crash, baiknya Carlos atau nunggu momen average down kok saja. Oke. Gini, biasanya emiten-emiten yang tadi gue bilang yang safe tadi itu, ketika market lagi koreksi mereka akan turun, tapi mereka akan baliknya itu cepet. Makanya kalau kalian lihat Hexa kemarin turun 2020, tapi baliknya sekarang bahkan lebih tinggi, 6.000, 7.000 kemarin kecapek gitu, dari yang 3.000-an tahun 2020 kemarin. BCA turun sampai 21.000 2020, baliknya lagi itu cepat ke 30.000 tuh cuma berapa bulan toh gitu. Jadi ketika kalian udah punya emiten yang jangka panjang dan tadi ya dividennya bagus, setiap tahun naik, ketika market turun, apalagi waktu lagi crash, itu nggak perlu dijual. Kenapa? Karena syarat untuk bisa kalian jual bukan karena crash apa enggak gitu. Crash pasti akan turun ya, crash pasti akan turun. Kenapa? Yang perlu kalian perhatikan adalah semua sektornya itu turun nggak. Kalau semua sektornya itu turun, ya udah wajar gitu. Dan kalau kalian ngarepin kayak United Tractor bisa turun dari 30.000 balik ke 200 rupiah lagi, itu udah nggak make sense sekarang.
itu hanya akan terjadi ketika market tidak efisien karena nggak ada orang waktu itu, sepi, makanya turunnya bisa dalam banget. Emiten bagus ya, kalau emiten gorengan mah nggak peduli, bisa turun sampai berapapun. Tapi kalau emiten bagus sekarang untuk bisa turun sesignifikan itu udah jarang banget gitu. Biasanya yang turun signifikan itu yang nggak ada dividennya. Tapi kalau ada dividennya, orang pasti bakal borong. Contoh deh, gini. Hexa. Karena udah gue kalau ceplosan ngomong Hexa, gue kasih contoh Hexa aja, biar nggak emiten lain gitu. Nah, Hexa di 6.000. Dividennya kemarin kita bulatin lah 1.500 rupiah. Oke, berarti itu sekitar 20-an persen. 25%. Ya, 6.000 1.500 itu 25% dividen yieldnya. Gede nggak? Gede. Kalau Hexa turun dari 6.000 ke 3.000, borong nggak? Ya borong. Kenapa? Dividennya 1.500 kok, gue dapat 50% dari apa yang gue beli. Bisa turun lagi nggak? Ya orang pasti akan rame borong. Apalagi kalau ngelihat, oh kinerjanya bagus, kemungkinan tahun depan masih akan bagi dividen cukup gede. Ya udah gue beli. Gitu. Jadi akan terbatas penurunannya itu, justru ketika turun sampai sedalam itu waktunya untuk ngumpulin gitu. Karena nggak gampang bisa dapetin barang semurah itu, dan nanti ketika marketnya lagi bagus ya kinerjanya pasti bagus lagi, baru dia naik gitu. Kapan waktunya kita keluar dari market kalau kita ngomongin seperti itu? Hanya ketika kalau yang lainnya naik, kinerjanya balik lagi kayak semula sebelum crash, ternyata barangnya kalian pegang ini tetap stuck gitu, nggak naik-naik, dan karena ada internalnya yang bermasalah, itu baru bahaya, exit. Contoh kayak Garuda gitu, itu kan dari internalnya masalah gitu, karena rugi mulu gitu, karena beban operasionalnya terlalu tinggi. Ya udah, itu yang masalah, bukan karena sektornya dia lagi jelek, nggak gitu, tapi karena dari masalah dari dalam perusahaannya sendiri. Nah, kemarin COVID itu banyak, semuanya drop kan, tapi masalah apa? Perusahaannya nggak masalah, tapi memang semuanya masalah, semua satu sektor itu drop semua. Jadi ya it's okay, itu bukan berarti internalnya jelek. Nah, ketika nanti udah balik internalnya yang bagus itu bakal balikin kinerjanya lagi, ya pasti akan balik lagi gitu. Sih. Nah nih ada yang nanya nih Kak tadi, kalau seperti Goto kok boleh nggak di hold jangka panjang, gimana tuh Kak? Nah, tadi gue ada sempat spill yang jangka panjang itu harus ada dividennya. Pertanyaannya adalah Goto bagi dividen? Kalau dia nggak bagi dividen, bullshit, jangan pernah pegang jangka panjang apapun emitennya. Berarti ketika dia nggak bagi dividen, kalian itu cuma dapat untung dari buy and sell. Kalau sahamnya nggak naik, kalian tuh nggak untung. Jadi ya ngapain? Sih. Nah mungkin ini aku bakal kasih waktu sebentar lagi buat teman-teman yang masih mau nanya, boleh silakan, boleh ke komen atau ke question box ya baby. Nah, nih ada nih yang nanya nih langsung, kok Chris baru ngerasain fit di saham itu butuh berapa lama katanya? Ngerasain apa? Fit, baru fit in kayak. Ya tadi gue bilang ya 5 tahun, 6 tahun ya. Karena zaman dulu kan gue nggak ada mentor. Kalau sekarang kan kalian tuh enak. Even join ke JUC aja udah dapat gue kan jadi mentor, mau nanya apapun ya bisa kan gitu. Kalau zaman dulu gue mau nanya siapa gitu. Tapi pas di awal-awal itu Kakak ada sempet kayak ikut komunitas kah atau apa gitu yang kayak sharing sama teman-teman, atau emang kayak tok sendirian gitu? Ada sih, gue ikut grup-grup saham gitu kan, ada dulu sih ramenya di Line gitu ya, grup sahamnya di Line, terus di Telegram dulu. Ya itu toh, makanya belajarnya dari situ. Kadang kan ada di grup itu kadang ada yang jago analisa, nge-share gitu. Grupnya kan biasa grup umum lah, siapapun bisa ngomong gitu. Jadi ya gue kadang belajar dari situ, mereka nge-share, mereka gambar, gue lihat dari situ gambarnya gimana. Nah dari situ tuh belajar dari situ. I see. Oke. Nih ada yang nanya lagi. Kok bisa spill nggak untuk menerapkan DCA untuk saham yang di hold untuk jangka panjang? Terima kasih. Untuk hold jangka panjang ya tadi ya harus dari dividen. Jadi DCA itu boleh kalian pakai, cuma saranku ya DCA-nya digabung ke technical.
So ketika technicalnya ada sinyal buy baru kalian entry. Jangan ketika lagi drop-dropnya begitu, turun-turunnya gitu, nambah terus, itu malah sayang gitu, nggak dapat momennya. Gitu. Mending tunggu turun, terus teknikalnya mungkin pakai stokastik ya lebih cepat. Oh stokastiknya ada sinyal buy nih, cross buy, baru entry di situ. Itu DCA yang menurut gue cukup oke. Itu. Tapi ya sahamnya catatannya tadi harus bagi dividennya harus stabil, kinerjanya harus bagus, gitu. Nggak banyak, terbatas. Oke, nih ada yang nanya Kak, prediksi kok Kris di 2023. Mungkin ini juga sebagai pertanyaan penutup ya. 2023, gini, gue sih yakin gitu, ketika semua orang berpikiran hal yang sama, itu biasanya nggak kejadian. So, ketika semuanya sekarang takut resesi, turunnya itu sekarang. 2023 justru udah nggak turun. Biasanya seperti itu. Makanya tadi gue bilang, kita lihat market di November Desember ini gimana. Kalau market di November Desember ini udah ngebungkul ISG mungkin dropnya sampai 6.100 gitu, udah hit 6.100-nya, mungkin di tahun depan udah malah naik ya doang gitu ya, mungkin sideways kok bermain di area bottom gitu, habis itu mulai naik gitu. Jadi tergantung nanti lihat di akhir tahun ini sama di awal tahun nanti gitu. Karena kenapa? Karena sekarang rupiah udah 15.300. Biasanya ketika rupiah melemah dalam begitu, ISG itu turunnya dalam. Yang jadi penumpang ISG sekarang itu asing masih net buy, masih beli masuk terus. Gitu. Kalau nanti asingnya mulai exit, itu bakal ada penurunan yang cukup signifikan harusnya karena rupiahnya juga dalam. Nah, tinggal nunggu itu momennya. Ketika itu mulai muncul, ya kalian harus rajin tuh cut loss barangnya. Tinggal nungguin kapan nanti momen bottomnya mulai ada tanda-tanda pergerakan. Oh ini mulai uptrend lagi, short termnya baru mulai masuk di situ. Oke, nah ini berhubung waktu kita udah habis ya, pertanyaanku udah habis. Mungkin cukup sampai sini dulu aja kali ya Kak ya. Oke, sip. Thank you so much udah banyak sharing di Bebas. Terima kasih banyak udah atas insights-nya ya. Nah, buat BBB yang lain, kalau misalkan kalian masih pengen banyak ngobrol, masih ada pertanyaan yang pengen ditanya ke Kak Kris, boleh langsung follow IG-nya Kak Kris Apriloni ya. Dan jangan lupa juga buat follow IG kita @bebasinvest. Jangan lupa buat follow Twitter dan TikTok kita juga Bebas Investasi. Jangan lupa juga download aplikasi kita, ada di App Store dan Play Store. Kalau gitu, buat Kak Kris, sukses selalu. Terima kasih banyak. Ya, thank you Ramel. Thank you ya Kak. Ramel pamit undur diri. See you semuanya. Bye.